Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novinka Ayu Fitriani dengan NIM 215231271. Saya mahasiswa semester 2 dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai Perjanjian Giyanti pada 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti, atau sekarang lebih dikenal di Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger Pecina belum padam dari sumbunya. Pada saat itulah Mangkubumi turut membantu Pakubuwana II dalam meredakan konflik. Lalu ia mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Lantas salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kemudian pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, yakni Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar. Lalu penandatanganan Perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tersebut pada 13 Februari 1755. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lainnya, seperti halnya bahasa, juga mengalami proses yang panjang. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih melakukan pemberontakan. Dan beliau juga turut menuntut sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian Salatiga ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan Jawa ini belum terhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman.
Dengan demikianlah, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing wilayahnya tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Dinamika politik yang membuat masing-masing wilayah itu mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Begitulah sedikit penyampaian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.